Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya, selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di RR Gaming Channel, dan semoga tayangan video dari channel ini bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara mengatasi PS3 yellow-nya. Oke, mungkin buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali mengalami hal seperti ini, pasti kalian akan langsung merasa panik dan juga bingung ya, harus melakukan apa, karena untuk biaya servis yellow juga tidak murah ya, cukup mahal. Dan belajar dari pengalaman pribadi saya, dulu saat saya baru pertama kali membeli PS3, saat itu harga PS3 masih lumayan mahal ya. Dulu saya beli harganya sekitar 3.500.000 untuk PS3 Slim dengan kapasitas harddisk sekitar 320 GB. Dan kemudian setelah saya gunakan PS3 tersebut kurang dari 2 bulan, PS3 nya sudah mengalami yellownya. Kemudian saya balikin lagi ke yang penjualnya, dan kata si penjual PS3 nya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dia mau membeli PS3 saya itu hanya dengan harga 500.000 dengan dalih hanya bisa digunakan sebagai kanibalan. Jadi nanti dia hanya bisa mengambil harddisk ataupun mengambil casingnya ya. Nah, karena dulu saya masih belum tahu akan PS3 ini, jadi ketidaktahuan saya itu benar-benar dimanfaatkan oleh si penjual ini ya. Jadi dia berdalih bahwa PS3 yang saya miliki sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan pada saat itu untuk garansi PS3 nya sudah habis ya, karena pada waktu membeli saya hanya dikasih garansi 1 bulan. Ternyata setelah pemakaian kurang dari 2 bulan, PS3 Slim yang saya miliki sudah mengalami yellow, dan kata si penjual sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ya sudah, dengan terpaksa akhirnya saya jual kembali ke penjual tersebut dengan harga Rp500.000. Dan itu nyesek banget ya, sumpah itu nyesek banget, karena pengalaman saya baru pertama kali membeli PS3, dan itu juga uang hasil menabung cukup lama ya. Dan ternyata saat baru membelinya hanya terpakai kurang dari 2 bulan sudah rusak lagi. Dan mulai dari saat itu saya bertekad untuk belajar mengenai PS3 dan juga PS2, agar nantinya pada suatu saat nanti saya tidak bisa dibodohin lagi oleh para penjual ataupun oknum-oknum penjual yang jahat seperti itu ya. Ya mungkin masih banyak ya penjual-penjual yang jujur, tapi ada juga oknum-oknum yang seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, tidak ada salahnya kalian belajar mengenai PS3 ataupun PS2 atau apapun itu. Jadi untuk berjaga-jaga ya, karena tidak menutup kemungkinan ada juga oknum-oknum yang seperti itu memanfaatkan ketidaktahuan kita, entah itu tentang PS3 ataupun tentang barang elektronik yang lainnya. Jadi sebelum membeli, sebaiknya kalian benar-benar paling tidak memahami ataupun tahu sedikitlah tentang barang yang akan kita beli nantinya. Oke, dan lanjut lagi ke topik pembahasannya. Nah, di sini untuk PS3 yang saya miliki sebenarnya tidak menemui gejala overheat ya. Jadi saat terakhir kali digunakan, PS dalam keadaan normal, kipas tidak ngebut, dan juga tidak ada tanda-tanda PS3 akan mengalami yellow. Dan untuk penyimpanan PS3 nya juga di ruang terbuka ya, jadi untuk sirkulasi udaranya juga lancar. Jadi saya rasa PS3 saya ini mengalami yellow bukan karena kepanasan ya. Oke. Nah, di sini saya memiliki PS3 Slim CFV, dan di sini untuk PS3 yang saya miliki mengalami yellow ya. Padahal sebelumnya kemarin saat masih normal masih bisa dimainkan ya, dan kemudian pada besoknya lagi setelah baru mau
dinyalain untuk dimainkan ternyata sudah mengalami yellow ya. Nah, di sini kita coba hidupkan dulu ya. Posisi lampu indikator berwarna merah. Kemudian kita coba nyalakan. Lampu sudah berubah berwarna hijau ya. Nah, di layar TV-nya juga tidak muncul gambar sama sekali. Bisa kalian lihat. Nah, tidak muncul gambar sama sekali ya. Kita tunggu. Nah, terdengar bunyi bip sebanyak 3 kali ya, dan lampu langsung berkedip-kedip warna merah seperti itu. Kita coba ulangi lagi, kita nyalakan. Ini agak lama ya untuk jeda lampu merahnya. Nah, itu tadi, jadi sebelum berubah ke warna merah, lampu hijau berubah menjadi kuning terlebih dahulu ya, sebelum akhirnya berubah menjadi merah. Dan untuk perubahannya memang cukup cepat ya, jadi tidak begitu kelihatan. Tapi jika kalian memperhatikannya dengan seksama, maka akan kelihatannya. Jadi setelah lampu berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning hanya beberapa saat saja, dan akhirnya berubah berwarna merah dan kedip-kedipnya. Oke, kita coba cabut kabel powernya ya. Oke, kemudian kita tancapkan lagi. Sekarang kita coba lagi. Tahan. Nah, di sini saya coba untuk memanaskan sedikit bagian mesin PS3-nya dengan cara seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa lakukan cara ini dengan berulang-ulang ya. Jadi memang tidak cukup hanya dengan 1-2 kali saja, jadi perlu berkali-kali untuk sedikit memanaskan bagian mesin PS3-nya. Intinya yang penting kalian, kuncinya adalah sabar ya, dan jangan lupa berdoa juga agar nantinya bisa berhasil, karena ini sebenarnya cukup sepele ya. Untuk cara seperti ini memang tidak perlu mengeluarkan biaya dan juga tidak perlu membongkar mesin PS3, hanya melakukan sedikit pencetan-pencetan di bagian PS3 ya. Jadi ini sedikit trik juga, dan tentunya sedikit membutuhkan kesabaran ya, karena tidak langsung hanya dengan 1-2 kali saja berhasil. Jadi kita terus mencoba lakukan cara seperti ini agar mesin PS3 sudah terasa hangat ya.
Setelah mesin PS3 kita sudah mulai panas, kita bisa lakukan cara ini ya. Pertama kita tekan tombol power dan kita tahan sampai terdengar bunyi bip 1 kali. Kita lepaskan, kita langsung pencet lagi, kita tahan sampai beberapa detik ya. Nah, kemudian kita lepaskan, otomatis lampu indikator PS3 kita akan berubah menjadi merah. Oke, setelah selesai kita bisa coba nyalakan lagi PS3 nya. Nah, akhirnya bisa kalian lihat ya, untuk PS3 nya sudah bisa nyala lagi seperti semula. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, di sini untuk PS3 nya sudah berhasil nyala lagi ya. Oke, kita coba mainkan gamenya. Nah, ini bisa jadi karena PS-nya sudah terlalu lama tidak dimainkan ya, jadi mungkin karena dingin juga bisa. Oke, kita coba mainkan gamenya apakah normal. Oke, dan ternyata gamenya juga bisa dibuka ya. Oke, kita coba mainkan beberapa saat ya. Nah, jadi PS3 yang tadinya yellow, tanpa kita harus membongkar mesinnya dan tanpa harus membawanya ke tukang servis, kita bisa memperbaikinya seperti semula lagi ya. Oke, cukup mudah ya teman-teman untuk cara memperbaiki PS3 yang mengalami yellow tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dan juga tanpa harus membongkar bagian mesin PS3 nya. Jadi hanya dengan melakukan cara seperti tadi, otomatis PS3 kita akan bisa digunakan seperti semula lagi ya. Dan kuncinya adalah kalian harus sabar ya, dan tentunya kalian juga jangan lupa berdoa agar PS3 nya bisa normal kembali. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like
Dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.